Dilihat dari depan, smartphone ini tuh kelihatan manis banget. Layarnya kotak rapi, bezelnya tipis, dan yang paling penting udah pakai Pro ISO LTPO OLED. Semuanya kelihatan simetris, punch hole kamera depan juga kecil dan gak ganggu tampilan layar sama sekali. Dan ya, inilah Sharp Aquos R10, smartphone terbaru dari Sharp yang dirilis barengan sama Sharp Aquos Sense 10 di bulan Desember lalu. Bisa dibilang ini adalah flagshipnya Sharp tahun kemarin. Nah, kira-kira apa aja sih kelebihan dan kekurangannya? Tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pertama kali megang Sharp Aquos R10, jujur kesan pertama yang langsung berasa itu, ini HP berasa mahal. Feel premiumnya dapat banget, terutama dari layar sama framenya. Kalau dibandingin sama Sense 10 yang kemarin kita bahas karena ukurannya compact, Aquos R10 ini versi yang lebih gede dan lebih power up. Ukuran layarnya sekarang 6,5 inch, jelas lebih besar dan lebih lega buat konsumsi konten. Mau nonton YouTube, Netflix, atau sekedar scrolling Instagram, rasanya lebih puas. Sharp Aquos R10 udah pakai Pro ISO LTPO OLED dengan refresh rate sampai 240 Hz dan tingkat kecerahannya hingga 3000 nits. Buat kamu yang sering pakai HP di luar ruangan, layar ini tetap kelihatan jelas meskipun di bawah terik matahari. Layarnya juga udah support Dolby Vision, jadi pas nonton film atau series, warna yang dihasilkan kelihatan lebih hidup. Kontrasnya dapat dan kesan bioskopnya kerasa. Dan yang paling berasa sih di pengalaman sehari-hari ya, itu scrolling super smooth dari home screen ke aplikasi, semuanya berasa halus. Bagian depan juga udah dilindungi Gorilla Glass 5, jadi cukup aman buat pemakaian harian. Oh ya, baik Aquos R10 maupun Sense 10 ini sama-sama udah punya sertifikasi standar militer. Tahan debu, tahan air, dan bahkan diklaim aman dari ketinggian sekitar 1,5 meter. Jadi buat kamu yang agak ceroboh, ini jadi plus banget sih. Framenya terbuat dari aluminium, dan yang ini bikin kesan premiumnya makin kuat. Pegangan di tangan juga nyaman, tapi agak licin dikit sih, dan distribusi bobotnya pas. Di bagian bawah ada mikrofon, port USB Type-C, dan speaker. Di sisi kanan udah tombol power dan volume, tapi buat tangan saya ini berasa kegedean dikit ya. Sisi kiri polos tanpa tombol, dan di bagian atas ada slot SIM dan mikrofon tambahan. Semua tombolnya berasa solid dan penempatannya simetris khas Sharp banget. Masuk ke bagian belakang, kita bakal nemuin desain modul kamera yang cukup unik. Sharp berkolaborasi dengan Miyake Design, dan yang paling menarik, Leica. Makanya di modul kamera belakangnya ini ada tulisan Leica-nya. Peran Leica di sini bukan cuma branding, tapi juga ngasilin sentuhan karakter warna dan filter yang khas ala Leica, termasuk mode black and white yang cukup ikonik. Cara desain modul kameranya masih mirip dengan Aquos Sense 10 atau R9 ya, tapi di sini ada tambahan LED light. Untuk operasi sistem yang ada di Sharp Aquos R10 ini masih pakai Android 15 ya, padahal di Sense 10 kemarin udah 16. Secara tampilan UI-nya nggak jauh beda sama Sense 10, status barnya, menu, dan layoutnya itu udah familiar. Aplikasi bawaannya juga kebanyakan dari Google seperti Google TV, Google One, Google Home, dan lain-lain. Tapi kabar baiknya, hampir semua aplikasi bawaannya termasuk aplikasi dari Sharp itu bisa di-uninstall, jadi storage lebih bersih. Untuk urusan kustomisasi, Sharp Aquos R10 cukup fleksibel. Pertama, bisa ganti bentuk icon aplikasi, atur tampilan jam di home screen dan lock screen, terus ganti warna icon. Walaupun memang ada beberapa aplikasi yang masih ngikut warna default, tapi secara keseluruhan masih oke. Animasi terasa halus, UI-nya ringan, dan secara umum user-friendly. Fitur AI juga udah ditingkatkan terutama di aplikasi galeri. Sharp Aquos R10 dibekali Snapdragon 7 Plus Gen 3. Untuk multitasking ini masih aman banget, buka Instagram terus pindah ke aplikasi lain, hampir nggak ada loading yang ganggu. Dipakai harian buat chat, sosmed, foto, video, semuanya lancar. Selama pemakaian, gue sih nggak nemuin kendala yang benar-benar mengganggu ya. Di galeri juga udah ada fitur AI tentunya, seperti remove object, memindahkan objek, serta edit foto berbasis AI lainnya. Semua ini bikin editing foto jadi lebih praktis langsung dari HP. Untuk kamera nih, kamera belakang Sharp Aquos R10 punya 50 megapiksel kamera utama dengan sensor 1/1.55 dan 50 megapiksel ultrawide dengan sensor 1/0.255. Sensornya sama dengan Sense 10 tapi dengan sentuhan Leica. Karakter warnanya terasa sedikit berbeda pastinya ya.
Filter Leica ini bisa langsung dipakai dan hasil fotonya punya nuansa yang khas. Fitur menarik lainnya yakni ada floating shutter. Jadi buat kamu yang ngerasa posisi shutter defaultnya itu kurang nyaman, itu bisa digeser. Kedua ada makro otomatis. Di sini kamera bakal pindah mode secara otomatis kalau mendekatkan objek ke objek yang kecil. Kemudian ada intelligent framing, ini untuk foto otomatis yang bakal dilurusin kalau kita ngejepret. Sayangnya kamera depan masih jadi PR buat sharp. Hasil selfie terasa terlalu tajam, sharpeningnya itu agak berlebihan, sampai pori-pori kulit itu kelihatan banget. Buat sebagian orang ini mungkin kurang nyaman ya. Untuk videografi, kamera depan ini support di 4K 30 fps, sedangkan kamera belakangnya itu udah support 4K 60 fps dan ini jelas nilai plus. Buat kamu yang suka bikin video, Sharp Aquos R10 punya mode Pro Video dengan beberapa opsi. Pertama ada mode manual, kedua ada mode malam, ketiga ada cinematic, dan keempat ada Dolby. Buat konten ala sinematik ini udah cukup lengkap, tinggal soal kreativitas kamu aja nih. Soal hasil foto dan video, nanti biar kalian nilai sendiri ya dari sampel ini. Sharp Aquos R10 dibekali baterai 5000 mAh. Untuk pemakaian normal sehari-hari baterainya cukup awet, tapi pas gue pakai buat hunting foto seharian di daerah pegunungan yang dingin, ini baterainya malah berasa agak lebih boros ya. Meski begitu, secara keseluruhan masih aman dan gak bikin panik tentunya. Sharp Aquos R10 cocok buat kamu yang bosan sama smartphone yang tampilannya itu-itu aja. Feel paling beda yang gue rasain justru dari layar dan desainnya. Bener-bener berasa HP mahal. Tapi kalau bicara soal kualitas foto dan performa kamera, menurut gue Sharp masih bisa meningkatin lagi nih harusnya. Mungkin kedepannya bisa nambahin lensa telefoto atau optimasi kamera depan. Gimana menurut kalian? Apakah Sharp Aquos R10 ini menarik buat diboyong? Semoga video ini bisa membantu. Terima kasih sudah nonton videonya sampai akhir dan sampai bertemu di video selanjutnya.